Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat, termasuk ancaman sanksi dari Donald Trump, dan menyatakan pasukannya tetap melaju di seluruh garis depan meski didesak menyepakati gencatan senjata. Sejumlah negara-negara barat menuduh Iran melakukan peningkatan jumlah ancaman intelijen, termasuk lonjakan penculikan dan plot pembunuhan di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Langkah tersebut sebagai aksi balas dendam Iran. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengirimkan 11 truk bantuan medis ke sebuah gudang baru di jalur Gaza pada Jumat 1 Agustus 2025. Informasi tersebut disampaikan oleh Lab Hattab, petugas logistik WHO, yang menjelaskan bahwa truk-truk tersebut membawa perlengkapan medis penyelamat jiwa yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut. Dalam dokumentasi video yang dirilis oleh WHO, terlihat sejumlah truk besar memasuki area gudang. Sejumlah forklift tampak mengangkut dan memindahkan box logistik dari truk ke dalam bangunan penyimpanan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menopang layanan kesehatan di Gaza, yang kini berada dalam kondisi darurat sejak Israel melancarkan serangan militer ke Gaza pada 7 Oktober 2023 sebagai respon atas serangan lintas batas yang dilakukan oleh Hamas. Sistem layanan kesehatan di wilayah tersebut mengalami keruntuhan. Menurut data kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA, hingga Mei 2025 telah terjadi sedikitnya 686 insiden yang berdampak pada fasilitas dan tenaga kesehatan. PBB sebelumnya juga mengecam serangan terhadap rumah sakit, penahanan terhadap tenaga medis, dan pembatasan masuknya pasokan medis ke Gaza. OCHA melaporkan bahwa pada Juli lalu, hanya 18 dari total 36 rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi, sebagian besar secara terbatas. Dari 16 rumah sakit lapangan, hanya 10 yang dinyatakan masih berfungsi. Selain itu, lebih dari sepertiga pusat layanan kesehatan primer juga hanya dapat beroperasi sebagian, memperburuk krisis kesehatan yang tengah berlangsung di wilayah tersebut. It's kids, it's children. Sebuah video yang dipublikasikan oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA memperlihatkan konvoi bantuan melintasi pos perbatasan menuju jalur Gaza. Saat tembakan peringatan terdengar di dekat kerumunan warga yang menunggu bantuan. Olga Cherevko, staf OCHA, menjelaskan bahwa puluhan ribu orang yang kelaparan langsung menurunkan bantuan dari truk konvoi tersebut. OCHA juga menyatakan bahwa pasukan Israel menembakkan tembakan peringatan sangat dekat dengan kerumunan yang menunggu konvoi.
Meskipun militer Israel membantah sengaja menembak warga sipil dan menegaskan bahwa tembakan tersebut hanya untuk mengendalikan kerumunan sesuai aturan. Tekanan internasional yang meningkat akibat gambar anak-anak yang kelaparan dan laporan kematian karena kekurangan pangan membuat Israel melonggarkan akses bantuan ke Gaza, termasuk gencatan senjata di beberapa wilayah dan penjatuhan bantuan lewat udara. Namun, kelompok bantuan dan warga Palestina menilai langkah tersebut masih sangat terbatas dan belum mampu mengatasi krisis pangan yang semakin memburuk di wilayah yang dilanda perang tersebut. Meskipun jumlah truk bantuan meningkat, hampir tidak ada barang yang sampai ke gudang PBB karena sebagian besar bantuan langsung dirampas oleh kerumunan di jalan. Kerumunan yang mengambil bantuan terdiri dari warga Palestina yang putus asa dan kelompok bersenjata yang menjarah untuk disimpan atau dijual kembali. Banyak korban jiwa dan luka-luka akibat insiden tersebut, dengan saksi mata melaporkan tembakan pasukan Israel di sekitar truk bantuan, serta rumah sakit yang mencatat ratusan korban. Militer Israel menegaskan tembakan yang dilakukan adalah tembakan peringatan untuk mengendalikan kerumunan atau menghadapi ancaman terhadap pasukannya. Selain kesulitan di darat, distribusi bantuan melalui udara juga menghadapi kendala. Penjatuhan bantuan internasional kembali dilakukan, namun hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan. Beberapa paket bantuan jatuh di wilayah yang sudah tidak dapat diakses karena evakuasi. Sementara sebagian lainnya terjatuh ke Laut Mediterania, sehingga warga harus berenang untuk mengambil karung tepung yang basah akibat terjatuh ke laut. Presiden Palestina Mahmud Abbas bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul pada Jumat 1 Agustus 2025 di Ramallah, tepi barat. Menurut kantor berita Palestina, Wafa, Abbas menyampaikan situasi kemanusiaan di Gaza serta meningkatnya serangan pemukiman Israel di wilayah tepi barat. Sebelumnya, Wadephul mengunjungi desa Kristen Taibeh di tepi barat yang menjadi sasaran serangan pemukim Israel. Dalam pernyataannya, Wadephul mendesak Israel untuk menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina. Serta menyebut pembangunan permukiman Yahudi di tepi barat bertentangan dengan solusi dua negara.
Abbas pun menyampaikan apresiasi atas dukungan terbuka Wadepul terhadap solusi dua negara serta upaya pembangunan institusi negara Palestina. Eyal Zamir, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel atau IDF, dikabarkan tengah mempertimbangkan pengunduran diri apabila upaya pembebasan sandera di Gaza tidak menunjukkan kemampuan. Laporan media Israel menyebut bahwa ketegangan antara pimpinan militer dan kalangan politik semakin memburuk, terutama setelah perundingan terbaru dengan Hamas di Doha gagal mencapai kesepakatan. Tekanan terhadap Zamir semakin besar, baik dari dalam pemerintahan maupun oposisi, yang menuntut adanya kelanjutan dialog gencatan senjata. Ketidakharmonisan antara militer dan para pengambil kebijakan disebut telah mencapai titik kritis, terutama terkait masa depan operasi militer yang dijalankan tanpa arah politik yang jelas. Dalam situasi ini, militer dinilai menanggung seluruh beban untuk menyelesaikan krisis sandera. Sementara, kepemimpinan politik termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dituding tak memberikan kejelasan sikap. Sumber dari stasiun televisi lokal mengungkapkan bahwa Zamir kecewa dengan ketegangan internal tersebut dan mendesak adanya keputusan tegas pemerintah terkait kelanjutan konflik di Gaza. Today from his journey to Gaza. Did you talk to Steve Witkoff? I did. I spoke to Steve Witkoff. He had a great meeting with a lot of people, and the primary meeting was on food. And he also had some other conversations that I'll tell you about later. But he had a meeting on getting the people fed, and that's what we want. And I'll see you later on. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengunjungi jalur Gaza pada Jumat 1 Agustus 2025. Dalam kunjungan itu, ia meninjau pusat pendistribusian bantuan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF di tengah krisis kelaparan yang semakin parah akibat blokade Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kunjungan tersebut difokuskan pada penanganan bantuan kemanusiaan, khususnya pangan. Ia menyampaikan bahwa Witkoff telah melakukan sejumlah pertemuan penting guna membahas penyaluran bantuan lanjutan dari pemerintah Amerika ke wilayah tersebut. Tak hanya itu, Trump juga menyampaikan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Witkoff yang melaporkan berbagai pertemuan berkaitan dengan distribusi makanan dan isu-isu kemanusiaan lainnya. Ia menggambarkan situasi kelaparan di Gaza sebagai kondisi yang sangat mengerikan dengan banyak warga dilaporkan mengalami kelaparan parah. Dalam kunjungannya, Witkoff turut didampingi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee,
yang bersama-sama mengunjungi sejumlah pusat bantuan GHF. Namun, distribusi bantuan oleh lembaga tersebut menuai kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia internasional. Sebelumnya, sejumlah organisasi HAM menuding pusat-pusat distribusi GHF sebagai lokasi berbahaya yang justru menjadi jebakan bagi warga Gaza. Lebih dari 1.300 orang dilaporkan tewas saat mengantri bantuan sejak penyaluran dimulai pada Mei lalu. Sejumlah negara-negara barat menuduh Iran melakukan peningkatan jumlah ancaman intelijen, termasuk lonjakan penculikan dan plot pembunuhan di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Langkah tersebut sebagai aksi balas dendam Iran. Negara-negara barat itu menyebut telah bersatu dalam menentang upaya Badan Intelijen Iran untuk membunuh, menculik, dan melecehkan orang-orang di Eropa dan Amerika Utara yang jelas-jelas melanggar kedaulatan. Pernyataan bersama itu telah ditandatangani oleh sejumlah negara barat termasuk Inggris hingga Swedia. Austria, negara non-NATO, yang menjadi markas besar pengawas nuklir PBB juga menandatangani. Meskipun pernyataan itu tidak merujuk pada insiden tertentu, tanda tangan tersebut menyerukan Iran untuk segera mengakhiri kegiatan ilegal itu. Amerika Serikat dan Inggris sebelumnya telah memperingatkan adanya rencana yang didukung Teheran di wilayah mereka. Bulan lalu, Komite Intelijen Inggris melaporkan 15 upaya pembunuhan dan penculikan terhadap warga negara dan penduduknya antara Januari 2022 dan Agustus 2023. Kedutaan besar Iran di London telah membantah tuduhan tersebut, menyebutnya tidak berdasar, bermotif politik, dan bermusuhan. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul melakukan kunjungan ke desa Taibeh di tepi barat pada Jumat 1 Agustus. Taibeh merupakan satu-satunya desa di wilayah pendudukan yang seluruhnya penduduknya beragama Kristen di tengah mayoritas Muslim Palestina. Kunjungan ini dilakukan di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan di wilayah tersebut, terutama yang dilakukan oleh pemukim Yahudi terhadap warga sipil Palestina. Dalam beberapa pekan terakhir, laporan kekerasan terus bermunculan dari berbagai penjuru tepi barat. Wadephul secara tegas mengecam kekerasan terjadi di Taibeh, termasuk pembakaran gereja kuno dan 2 mobil milik warga yang dilaporkan oleh penduduk setempat. Ia menyebut aksi kekerasan tersebut adalah sebuah kejahatan dan bentuk terorisme yang tidak bisa ditoleransi.
Menlu Jerman juga mengutuk serangan terhadap rumah-rumah warga, tempat ibadah, dan makam yang dilakukan oleh pemukim Israel di wilayah pendudukan. Menurutnya, tindakan tersebut telah melampaui batas dan mengancam stabilitas kawasan. Pemerintah Jerman, kata Wadepool, mendorong pemberlakuan sanksi tambahan terhadap para pelaku kekerasan, termasuk melalui mekanisme Uni Eropa. Ia menekankan bahwa upaya internasional harus ditingkatkan untuk melindungi warga sipil Palestina dari serangan-serangan serupa. Insiden kekerasan di wilayah Taibeh yang terletak di dekat Ramallah menjadi salah satu yang terbaru sejak serangan kelompok Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Dalam kesempatan yang sama, Wadepool menegaskan kembali posisi Jerman terkait konflik Israel-Palestina. Ia menyatakan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan merupakan hambatan serius bagi tercapainya solusi dua negara. Namun demikian, ia menolak wacana pencaplakan wilayah Palestina, termasuk Gaza dan tepi barat, yang menurutnya sedang diupayakan oleh sebagian kalangan dalam pemerintahan Israel. Wadepool menegaskan bahwa langkah tersebut hanya akan memperburuk konflik dan menghilangkan perdamaian jangka panjang. Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara barat menuduh Iran terlibat dalam operasi lintas negara yang mencangkup penculikan, pembunuhan, dan intimidasi di wilayah Eropa dan Amerika Utara. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Kamis 31 Juli, sebanyak 14 negara termasuk Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Kanada mengecam tindakan Teheran yang dianggap melanggar kedaulatan negara lain. Mereka menegaskan komitmen untuk menghadang aktivitas intelijen Iran yang menyasar individu di negara mereka. Negara-negara seperti Albania, Austria, Belgia, Ceko, Denmark, Finlandia, Belanda, Spanyol, dan Swedia turut menandatangani pernyataan tersebut. Mereka mendesak otoritas Iran agar segera menghentikan aksi-aksi semacam itu. Komite Parlemen Inggris sebelumnya menyebut agen intelijen Iran terlibat dalam sedikitnya 15 plot kejahatan di Inggris sejak 2022 lalu. Pemerintah Inggris bahkan telah mewajibkan Iran untuk melaporkan segala bentuk aktivitas politik di wilayahnya, menyusul peningkatan agresi intelijen dari Teheran. Pada Mei lalu, 7 warga Iran ditangkap di Inggris atas dugaan ancaman terhadap keamanan nasional. Pemerintah Iran menilai tuduhan itu tidak berdasar. Sementara itu, Badan Intelijen Belanda menyebut Iran berada di balik upaya pembunuhan seorang pembangkang di negara tersebut pada 2024. Meskipun rencana itu berhasil digagalkan. Tuduhan serupa juga ditolak oleh pihak Iran. Di Amerika Serikat, 3 anggota geng Eropa dan seorang pejabat senior Iran telah didakwa atas rencana pembunuhan terhadap seorang jurnalis berdarah Iran Amerika. 2 di antaranya telah dijatuhi hukuman, sementara 1 lainnya mengaku bersalah.
Jaksa menuding mereka bertindak atas perintah pemerintah Iran yang kembali dibantah oleh Teheran. Pemerintah India dikabarkan menolak tawaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pembelian jet tempur siluman F-35. Menurut laporan Bloomberg yang mengutip sejumlah pejabat, penolakan tersebut disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih pada Februari lalu. Alih-alih membeli, India disebut lebih menginginkan kerjasama dalam desain dan produksi bersama. Meski begitu, Kementerian Luar Negeri India membantah laporan tersebut dengan menyatakan bahwa belum ada pembahasan resmi soal F-35. Pernyataan bersama kedua negara hanya menyebut rencana peninjauan ulang kebijakan ekspor teknologi militer, termasuk jet tempur generasi kelima dan sistem bawah laut. Penjualan F-35 ke India dinilai berpotensi menekan defisit perdagangan Amerika Serikat sebesar 41,18 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, ketegangan dagang meningkat setelah Washington menerapkan tarif 25% atas produk impor dari India menyusul gagalnya kesepakatan perdagangan hingga tenggat 1 Agustus. Trump juga menyatakan bahwa India akan dikenai denda tambahan atas pembelian pertahanan dari Rusia. Dalam pernyataan sebelumnya, ia menyampaikan komitmen Amerika Serikat untuk meningkatkan penjualan senjata ke India, termasuk kemungkinan ekspor F-35. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance sempat menegaskan bahwa F-35 dapat memperkuat pertahanan India. Namun, pengamat menilai jet Su-57 buatan Rusia tetap lebih menarik bagi New Delhi karena lebih murah dan menawarkan peluang alih teknologi, sejalan dengan ketergantungan historis India pada sistem persenjataan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan tak gentar menghadapi tekanan Amerika Serikat, termasuk ancaman sanksi yang disampaikan Presiden Donald Trump. Ia menegaskan pasukan Rusia tetap maju di seluruh garis depan, meski Barat mendesaknya untuk menyepakati gencatan senjata. Dalam pernyataan yang disampaikan di Byara-Valam di Rusia Barat Laut, Putin mengisyaratkan
bahwa kekecewaan terhadap Moskow muncul akibat harapan yang berlebihan dari pihak-pihak luar. Ia juga menyebut musuh para simpatisan Ukraina berambisi menghentikan laju pasukan Rusia dengan berbagai cara. Putin kembali menyatakan keterbukaannya terhadap jalur diplomatik, namun menekankan bahwa perlindungan harus mencangkup jaminan netralitas Ukraina serta pengakuan terhadap wilayah-wilayah yang kini berada di bawah kendali Rusia. Syarat tersebut ditolak Kiev yang menganggapnya sebagai bentuk penyerahan total. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku siap bertemu Putin kapan saja, tetapi mempertanyakan keseriusan Moskow dalam mengupayakan perdamaian yang bermartabat. Tiga putaran perundingan antara Rusia dan Ukraina di Turki sejauh ini belum membuahkan hasil signifikan, meski kedua belah pihak telah menyepakati pertukaran ribuan tawanan perang. Di tengah tekanan diplomatik, Rusia terus menggempur Ukraina. Serangan udara di Kiev pada Kamis lalu menewaskan sedikitnya 31 orang termasuk 5 anak-anak. Trump mengutuk serangan tersebut dan kembali melontarkan ultimatum. Tenggat waktu yang semula 50 hari dipersingkat menjadi 10 hingga 12 hari dan akan berakhir pada 8 Agustus. Jika Rusia belum menyepakati gencatan senjata hingga tenggat itu, Washington mengancam akan menjatuhkan sanksi tambahan. Namun, hingga kini Putin belum memberikan tanggapan resmi. Pengamat menilai sikap diam Kremlin mencerminkan ketidakpercayaan Moskow terhadap keseriusan ancaman Amerika Serikat. Presiden Belarus Alexander Lukashenko, sekutu dekat Putin yang turut hadir di Valam, turut meremehkan tenggat tersebut. Ia menyebut politik tidak bisa dijalankan berdasarkan batas waktu yang berubah-ubah. Media pemerintah Rusia melaporkan bahwa banyak kalangan di Moskow meragukan Washington benar-benar akan menerapkan sanksi yang lebih keras. Bagi Putin, gencatan senjata dalam kondisi saat ini dinilai tidak menguntungkan, karena pasukannya masih mendominasi medan tempur. Sementara itu, pemerintah Ukraina menyebut telah menerima sinyal positif dari Amerika Serikat terkait potensi sanksi tambahan bagi Moskow. Dalam pernyataannya di Dewan Keamanan PBB, diplomat senior Amerika Serikat John Kelly menyampaikan bahwa Rusia dan Ukraina harus merundingkan perdamaian yang langgeng. Gedung Putih juga mengonfirmasi bahwa utusan khusus Trump, Steve Witkoff, yang saat ini berada di Israel, akan melanjutkan kunjungan diplomatik ke Rusia dalam waktu dekat.